Ya, kalau bagi saya sekarang ini selalu saya bilang, saya tekankan, saya tidak memperbolehkan kita untuk berdoa depan makam. Stop dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab Sola Scriptura. Hari ini topik kita sangat menarik. Kita akan bahas yang setan-setan ya. Topik besar kita adalah okultisme. Apa itu okultisme? Nah ini menarik nih Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tahu sendiri okultisme ini ya. Kita sering merasa boleh nggak kita berdoa di makam orang tua kita waktu ziarah? Boleh nggak kita berdoa kepada orang meninggal, mungkin kita lagi rindu. Boleh nggak kita mengikuti aturan-aturan yang aneh-aneh, misalnya harus cuci muka nih, habis melayat gitu kan, di kuburan atau habis ziarah gitu kan. Nah itu akan kita kupas. Begitu juga dengan kita tahu roh-roh penguasai udara. Apakah ada rumah berhantu? Apakah orang Kristen bisa kerasukan setan? Hari ini kita akan bahas itu bersama Bapak Pendeta Dr. Tinonggam Tobi. Shalom Pak. Shalom, selamat siang Pak. Apa kabar? Gimana kesibukan Pak? Ya puji Tuhan, Pak Gembala sehat. Jadi beliau ini adalah gembala di satu gereja dan juga dosen teologi di berbagai sekolah tinggi teologi Pak ya. Dan katanya nih, beliau ini aktif dalam dunia pastoral yang menangani soal okultisme, benar Pak ya? Iya. Sudah bertahun-tahun benar Pak ya? Kayaknya begitu. Nah hari ini saya ingin langsung berbincang dengan Bapak Pendeta. Nah kalau di orang Batak itu ngomongnya amang ya, tapi saya akan resmi, kita akan ngomong Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, menurut Alkitab, apa sebenarnya okultisme yang mungkin ditulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, saya selalu memberikan sebuah dasar sebelum kita bicara okultisme di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa peperangan kita itu peperangan bukan hanya melawan fisik atau melawan daging, tetapi peperangan yang melawan roh-roh yang ada di udara. Peperangan di mana kita harus masuk kepada dunia okultisme pada saat ini. Kalau kita bicara okultisme berarti kita bicara tentang dunia roh. Iya, Jadi kalau kita mau lihat bahwa sebenarnya Alkitab memberikan kita sebuah rujukan yang sangat jelas sekali dalam Efesus pasal 6 ayat 12 tadi. Bahwa sebenarnya peperangan kita dengan roh-roh di udara ya. Udara, betul, Pak. Roh-roh yang akan mengganggu kita dan yang kita tahu dengan kata singkatnya itu setan sendiri. Nah ini menarik ya Bapak Ibu Saudara, karena sebenarnya Alkitab mungkin paling banyak mencatatnya di Perjanjian Lama. Betul? Iya, di Perjanjian. Karena kita tahu sendiri bangsa Israel itu ketika dipilih Allah menjadi bangsa yang kudus, mereka tetap gagal jatuh dalam dosa menyembah berhala. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat rujukannya di Kitab Ulangan. Sebenarnya bukan Kitab Ulangan ya, sangat banyak ya. Banyak banget, tapi di Imam- Ulangan pun sebenarnya menjadi bagian dari menjadi bagian rujukan kita karena kita belajar di situ banyak orang Israel yang mengikuti dewa-dewa penyembahan berhala pada zaman itu. betul. Banyak banget. Sebenarnya apa saja sih okultisme yang terjadi di Alkitab kalau kita bisa lihat? Iya, kalau kita mau bicara okultisme, sebenarnya kita bicara dulu dari kata etimologi okultisme. Dimulai artinya. Iya, okultisme itu secara singkat aja sih bilang bahwa di mana setiap orang yang mau terjun dalam dunia kegelapan itu menjadi bagian sudah harus dibilang dia masuk okultisme. Masuk okultisme. Jadi orang-orang yang percaya, yang memang mau dia terjun dalam dunia kegelapan, dia pengen mengenal. Cuman ini kalau kita mengenal oke lah. Jadi jangan samakan kita yang belajar teologi tentang dunia okultisme dengan orang yang terjun dunia okultisme. Oh, iya. Kalau orang yang terjun dunia okultisme ini berarti dia sudah hidup dalam okultisme dan pasti sangat bertentangan dengan kita. Sangat bertentangan karena Tuhan katakan bahwa yang harus disembah dipuja kan Tuhan Yesus. Nah, kalau ini kan sudah enggak, itu dia. Nah, jadi Bapak Saudara mungkin pernah baca Alkitab, mulai dari kitab Ulangan, Imamat, itu sangat banyak bahwa orang Israel itu jatuh ke dalam penyembahan berhala yang kita tahu itu dewa Baal ya. Ya, Ini sampai mempersembahkan anak. betul.
mempersembahkan anak, ya. Jadi anaknya itu dikorbankan untuk mereka meminta kesuburan, meminta kekayaan, terus datang ke roh peramal. Roh peramal, ya. Nah ini kisah yang terkenal itu Saul ya, Bang ya. Ya, Saul sebagai raja Israel ya. Dia datang kepada roh peramal. Dia bukannya datang ke Tuhan, ya. malah datang ke roh peramal. Itu sangat terkenal sekali. Jadi sebenarnya emang sebelum kita lihat contohnya di Perjanjian Baru, kalau di Perjanjian Lama yang kita tadi lihat di Musa, Samuel, bahkan yang lain-lain, ini kan relate dengan kehidupan kita. Di mana banyak orang Kristen, kita nggak ngomong banyak orang, tapi orang Kristen masih kedukun. Nah ini dia, ini yang selalu saya wanti-wanti. Alasannya gini ya, Mang, kita percaya Tuhan kok, tapi yang nggak ada salah nanya orang pintar. Iya, kadang-kadang bagi saya itu alasan klasik lah. Kalau kita bicara orang pintar ya, kenapa sih harus ke desa kan? Harus ke pelosok-pelosok cari orang pintar. Kalau orang pintar kan nyarinya di kota. Di kota. Itu joking aja ya. Nah ini kesalahan karena gini, kembali kepada kehidupan awal dari mereka ini. Bagaimana pada saat mereka lahir dari keluarga, dibentuk oleh keluarga, apakah keluarganya sendiri memang sudah memahami tentang dunia okultisme atau mereka sendiri kadang-kadang gini, terikut orang tua. Ini yang paling susahnya. Terikut orang tua ini yang paling susah. Kenapa saya bilang sangat susah? Karena ya alasannya ikut 10 perintah Allah. Betul. Hormati orang tua dan ibu. Padahal kan orang tuanya udah ngajarin yang salah. Iya. Kalau ngajarin yang salah pasti semuanya akan salah kan ini kan. Ini yang harusnya boleh dibilang hamba Tuhan, pendeta, gereja harus menyikapi ini dengan baik. Nggak ada loh. Saya merasa sekarang gini, lucu aja, lu pergi ke orang pintar tapi orang pintarnya miskin kan gitu. Iya. Di desa coba lihat kehidupan mereka perdukunan, orang-orang yang dukun-dukun kaya nyarinya sampai ke dusun-dusun. Katanya orang pintar itu loh, Pak Kepala. Dan pastinya semua yang diomongi orang pintar itu bertentangan dengan Alkitab. Oh iya pasti. Bertentangan sekali. Sangat bertentangan sekali. Jadi itu juga yang dilakukan banyak bangsa Israel ketika bahkan Raja Saul nih diurapi Tuhan langsung, malah datangnya ke peramal. Jadi Bapak Ibu saya harus tahu bahwa kedukun ke orang pintar itu tidak Alkitabiah. Dan itu bisa menyebabkan murka Allah. Sangat. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang terakhir itu. Saya coba lihat bahwa di ayat terakhir ayat 12 itu ada kata kekejian begitu. Betul, kekejian begitu. Ini kalau kita melihat secara konteks atau secara bahasa sehari-hari itu sudah merupakan kejijian loh. Jijik banget Tuhan. Tuhan bilang, gua jijik lihat lo kalau lo pergi ke dukun kan gitu kata rasanya. Jadi kekejian ini merupakan sebuah kata yang sebenarnya kita harus ya boleh dibilang udah warning lah. Warning dari Tuhan. Jangan sampai akhirnya Tuhan judge, Tuhan kasih hukuman, udah. Ngapain itu buat tadi? Jadi kejijian, ya. Kekejian itu kejijian di situ di ayat 12-nya. Nah, selain dukun ya, Mang, ini banyak nih yang kena nih anak muda nih. Ilmu perbintangan, astrologi. Saya sering sekali melihat ya, Mang ya, di Instagram, di Facebook, bukannya lihat atau kutip ayat, malah mereka berpedoman pada, wih, bulan ini sesuai bintangku, aku akan mendapat banyak duit. Itu masuk okultisme atau tidak? Itu sudah sebagian itu dari okultisme. Teman saya garis bawahi, anak muda, yuk sadar yuk bahwa hanya Tuhan Yesus yang paling utama dalam kehidupan. Astronomi, perbintangan itu kan merupakan kalau boleh saya bilang tanpa disadari kita sudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin membuat kita meninggalkan Tuhan. Pedomannya bukan Alkitab lagi. Iya, akhirnya kita jadi hedonisme. Kita akhirnya oh iya itu saya banget gitu loh. Misalnya bulan ini engkau akan mendapatkan uang gitu, tiba-tiba nggak dapat duit, saya kan salah. Bulan ini akan ada cewek datang. Iya, jodoh. Tiba-tiba dia nggak datang, yang salah kan siapa? Yang pasti pertama disalahkan Tuhan, padahal astronomi yang salah. Nggak ada kaitannya dengan Alkitab. Iya, Pak. Kita Pak sendiri nggak ada di situ. Jadi ilmu ramal itu sendiri termasuk okultisme. Jadi buat teman-teman, anak-anak muda khususnya, meramal, bahkan ada yang meramal dari tanggal lahir. Iya, betul. Tolong jangan dipercaya lagi karena itu masuk dalam roh kegelapan yang kita bahas hari ini, okultisme.
Ayo back to Bible, pelajari Alkitab dengan benar, tidak usah berpedoman kepada ilmu-ilmu perbintangan, gitu kan Bang. Jadi banyak lagi nih Bang, ilmu perbintangan, kartu tarot, ya itu kan contoh-contoh yang banyak dilakukan oleh bukan hanya orang di luar Kristen, tapi orang Kristen sendiri ya Bang. Iya kan? Jadi ini kan sudah dijelaskan di Alkitab seperti tadi Amang bilang di Efesus, dan kita bahas tadi di Ulangan yang rusak, bahwa kalau sedikit saja lari dari Tuhan, itu sudah termasuk okkultisme. Iya. Sekarang kita berbicara kehidupan pribadi kita sama Tuhan, hubungan kita, korelasi kita dengan Tuhan. Ini yang perlu saya tekankan. Kalau memang kita punya korelasi dengan Tuhan sangat dekat sekali, pola pikir kita pasti akan beda kalau kita sedikit jauh dengan Tuhan. Betul. Jadi sebenarnya kita anak muda semua yang ada sekarang ini, yuk kita lihat korelasi kita dengan Tuhan sedekat apa sih? Kayak gitu. Karena sebenarnya kalau kita percaya di luar Alkitab, kita jauh dari Tuhan. Jauh banget. Karena kalau kita dekat sama Dia, pedoman kita hanya luar biasa. Luar biasa Alkitab. Itu memang pedoman yang luar biasa bagi saya. Karena apa yang selalu saya bilangkan kepada mereka yang terlibat dalam dunia-dunia kegelapan, akhirnya apa yang kalian akan dapat? Nggak ada perkembangan. Sengsara ya? Sengsara banget. Apa yang mereka akan dapat? Percaya sama, karena gini, ini kita bicara nih ada dua makhluk nih ya. Kalau kita mau bilang ini Tuhan sama nih bekas tangan kanannya Tuhan nih, ya. Masa kita mau percaya sih sama bekas tangan kanannya Tuhan? Padahal ada Tuhan yang dimana Tuhan sendiri, Yesus sendiri sudah menjas dia dan sudah mengusir dia dari surga. Masa masih mau percaya dengan tangan kanannya yang udah nggak ada pegang lagi? Itu yang hati-hati sebenarnya. Tapi itulah fenomena yang kita terima di Pasti. kan? Saya ingin lebih masuk lebih dalam nih, saudara, biar lebih menarik kita ya, lebih kontroversi. Pak Pendeta, bolehkah kita ziarah berdoa di makam orang tua kita? Karena banyak sekali orang Kristen ziarah masih nangis-nangis di depan kuburan, masih berdoa untuk orang yang meninggal. Bagaimana? Ya, kalau bagi saya sekarang ini selalu saya bilang, saya tekankan, saya tidak memperbolehkan kita untuk berdoa depan makam. Stop dulu. Orang Kristen masih banyak gitu. Itu pasti. Iya kan? Pasti banget. Jadi jangan, karena itu tidak sesuai Alkitab. Iya, betul, tidak sesuai. Karena hubungan orang hidup dan mati udah nggak ada. Nggak ada. Iya, kadang saya tarik garis bagaimana Tuhan berbicara dengan memberikan contoh Abraham dan si orang orang kaya. Iya, meninggal. Itu aja Tuhan udah bilang tidak mungkin mereka kita utus lagi ke bumi. Yang akan diutus itu penginjil-penginjil, pendeta-pendeta yang benar tahu bahwa itu salah. Hanya dengan Alkitab. Dengan Alkitab kita kembali. Jadi kok masih dipercayai gitu loh. Bagi saya gini, saya lucu istilah mereka, ya udah kan sebenarnya ya kita tetap berdoa sama Tuhan. Betul kita berdoa sama Tuhan, tapi yang menjadi masalahnya posisi kita yang menempatkan bukan Tuhan Yesusnya yang ditempatkan, tapi Tuhan yang di dalam kuburannya. Gitu. Konsentrasi kita bukan lagi sama Tuhan, konsentrasi kita bukan lagi sama yang memang mengasihi kita, tapi kita sudah terbagi di sana. Pada saat kita berdoa dengan di kuburan berarti ada pikiran kita untuk meminta kepada orang yang ada di kuburan. Ini yang menjadi masalah. Kalau gitu doa di rumah aja kan? Iya, di rumah aja harus doa di depan makam gitu. Jangan. Jadi ini banyak turun-temurun tradisi ya. Iya, betul. Berdoa di depan makam itu harus kita hargai sebagai leluhur kita. Bahkan yang lebih parahnya naruh rokok sama buah-buahan. Berarti kita harus mengatakan nama itu nggak boleh dilakukan oleh Inilah yang lucu ya, Pak Gembala ya. Saya selalu bilang sama orang-orang yang selalu saya temui, kadang-kadang mereka berdoa terus taruh rokok ya. Selalu mereka, wah, udah dateng nih, isep rokok. Saya dalam hati, dari mana bisa rokok gitu? Padahal itu angin gitu loh. Nah makanya itu gini, kadang-kadang inilah yang perlu kita coba dekati kepada mereka. Yang salah kan sekarang pengajaran awal. Betul. Pengajaran awal dari keluarga yang akhirnya diturunkan kepada anak-anak dan anak-anak mengikuti. Sedangkan pendeta, boleh saya bilang pendeta tidak mentouch ini.
nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong gitu. Karena apa, pendetanya juga pakai coy. Masih ngelakuin juga. Itu dia. Jadi seharusnya gereja harus fokus perhatian untuk yang hal-hal itu. Karena Bapak Ibu Saudara, kita ngomong okultisme bukan soal hanya setan-setan yang kita musir setan. Hal-hal seperti itu pun berdoa di makam, masih ngasih buah-buahan dan rokok, ziarah sampai nangis-nangis ya. Iya, sampai nangis. Padahal yang udah meninggal 20 tahun lalu. Iya. Itu okultisme. Jadi kita harus melihat dulu hal-hal yang sangat kecil seperti tadi ilmu perbintangan, ya. Itu hal-hal yang termasuk okultisme. Jadi emang nggak setuju dong? Sangat nggak setuju. Bagus kalaupun ziarahnya membersihkan. Kalau lebih baik memang bersihkan. Habis itu pulang. Iya. Jangan Apalagi yang paling lucu kalau disuruh cuci muka, saya lucu sekali. cuci muka. Apa hubungannya gitu loh? Muka kita nggak kotor. Katanya supaya nggak terbawa mimpi. saya malah bisa bermimpi-mimpi. Jadi Bapak Ibu Saudara, termasuk kita yang mungkin tradisinya turun-menurun. Ya, ini banyak terjadi di keluarga yang tradisinya sangat kuat. Sehingga yuk, kalau Alkitab tidak katakan seperti itu, bahkan Allah di Perjanjian Lama sangat membenci hal-hal seperti itu, maka jangan kita ikuti. Jangan kita mengikuti tradisi yang salah. Sangat. Kita harus kembali kepada Alkitab yang selalu mengajarkan bahwa kasihilah Tuhan Allah, bukan gitu. Iya. Kasih Tuhan Allah itu bukan hanya ngomong aja. Betul. Tapi Tuhan bilang apa? Dengan segenap hati, pikiran, semuanya. Berarti apa? Eksistensi tubuh kita, keberadaan kita harus kembali kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nggak bakalan deh apa? Ya kita boleh bicara ujung akhirnya apa sih? Jadi saya menariknya, Mas. Setan ini memang betul-betul licik. Oh sangat. Dia bukan tampil untuk menakut-nakuti kita, tapi dari keseharian hidup kita, dia membuat kita jauh dari Tuhan. Betul. Iya, itu nggak kita sadari ya, Mas. Betul. Yang pasti dipengaruhi oleh dunia roh itu adalah pola pikir dan pola hidup. Betul. Karena bagi mereka kan ini manusia masih bisa diutak-utik nih. Iya. Apalagi kalau rasa takutnya ditimbulkan, yang kedua rasa amarahnya ditimbulkan, terus rasa ingin tahunya ditimbulkan, itu menang. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pikir setan itu akan tampil nakut-nakuti kita seperti di Filipina. Tapi dia itu ada di sekitar hidup kita yang mempengaruhi pola pikir kita supaya kita jauh dari Alkitab. Itulah yang dimaksud dengan okultisme dan itu sangat berbahaya karena di Alkitab di Perjanjian Baru juga dikatakan seperti itu. Paulus juga dalam pelayanannya saya pernah baca dia mengusir roh peramal yang jago ahli sihir. Waktu dia mau diguna-gunai saat mendekati gubernur, dan dia langsung menghardiknya dengan tegas dalam nama Tuhan. Nah ini yang menarik, Amang. Nah, Amang kan pengalaman pelayanan di situ. Apakah memang pelayanan okultisme menjadi pelayanan yang wajib bagi seorang hamba Tuhan? Iya, saya selalu boleh katakan pelayanan itu kan semua kewajiban hamba Tuhan. Amanat agung. Amanat agung. Mau dia sebagai pendeta, penginjil, pengajar atau ini adalah sebagai pelayan. Kalau kita hanya konsentrasi kepada satu pelayanan saja, berarti kita tidak pernah mau membuka karunia kita dengan pelayanan lain. Belum. Nah, dia mau terjun dalam okultisme, tapi bukan berarti itu menjadi tolak ukur bahwa dia hebat di okultisme. Iya. Kita para pelayan ini seharusnya mampu menguasai semua bidang pelayanan semua bidang tanpa kecuali. Kalau sudah kecuali itu berarti kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa. Dan kuasa Tuhan terbatas. Iya. Kan? Karena kalau kita mau ngusir setan, ketawa juga setan nanti kan, lo pakai nama Tuhan dulu, itu aja nggak sesuai dengan Tuhan kan gitu. Kadang-kadang setan juga katanya mengusir saya dalam nama Tuhan Yesus, lo aja cuma hidupnya begitu. Iya benar. Itu juga susah kan gitu. Berarti memang harus hidupi Tuhan dulu, Amang ya. Hidupi Tuhan. Nah yang menariknya, Amang, pelayanan yang satu pihak dengan selalu membawa okultisme, pengusiran setan, bagaimana menengking ilmu jahat dan mengusir setan, tanpa membawa Injil. Apakah itu pelayanan yang Alkitabiah? Oh enggak. Tidak. Enggak lah. Ya, kan? Kalau cuma cuap-cuap aja enggak lah. Tetap kita pegang sama Alkitab kita dengan Injil kita bahwa yang kuasa itu bukan saya, bukan kita. Bukan pengalaman. Bukan, maksudnya kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi karena ada Tuhan Yesus dan ada Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus lebih berkuasa daripada dunia roh, itu yang perlu.
Kalau kita cuma, oh iya, saya kan sekolah teologi ya, terus saya mau maju berperang, hari itu juga diketahui sama iblis, diketahui sama setan. Karena kebanyakan kita mau berperang aja, lalu kita nggak siap, setan bisa loh bukain loh kekotoran kita, kejahatan kita, Kemunafikan kita. Setan bisa bacain loh. Lalu apakah kita, ini yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa, kalau begitu setan membacai kemunafikan kita, apakah kita pukul? Jangan. Maju terus. Maju aja, hantam aja. Nah, kita di sinilah kita disadarkan kembali loh. Sebenarnya bukan karena saya memang suka dunia okultisme ya. Saya paling senang bercanda dengan orang-orang yang kerasukan setan. Kadang-kadang saya ketahui juga kan gitu. Lo sama setan aja bergaul aja sudah aja. Masa bergaul sama setan sih kan saya bilang gitu. Nah ini menjadi persoalannya bahwa Alkitab atau pendidikan rohani itu penting sekali. Penting sekali. Dan memahami Alkitab secara kontekstual harus dilakukan supaya kita tidak termakan oleh omongan-omongan yang digiring oleh setan. Iya, itu paling sangat luar biasa kalau kita bicara setan. Karena memang Alkitab katakan kan, mereka bagaikan domba. Betul. Bukan bagaikan serigala. Kalau serigala pasti kita udah siap di sana kan. Kalau bagaikan domba kita siap nggak? Ya ini akan di Nabobo. Tiba-tiba kita rekam kan gitu. Itu dia. Mereka ada di kawanan kita. Betul. Jadi emang yang menarik nih, banyak juga yang nanya nih sama saya. Ini emang pertanyaan. Sebenarnya orang Kristen tuh bisa kerasukan apa? Nah, ini banyak. Ya, gini. Oke. Saya bilang seluruh orang Kristen yang belum percaya sama Tuhan Yesus pasti bisa kerasukan. Seluruh orang Kristen yang belum percaya, yang belum bertobat, pasti bisa kerasukan. Istilahnya dia belum menghidupi Tuhan di dalam belum lahir baru, belum lahir baru. Itu dia. Oke, itu bisa. Walaupun bukan hanya kerasukan, digedam pun, ditipu orang pun dengan ilmu hitam pasti ketipu. Disantet juga bisa. Oke. Tapi saya garis bawahi, yang belum menghidupi Kristus, siapapun orang Kristen pasti bisa. Yang belum lahir baru. Karena sesungguhnya kalau kita lahir baru tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena ada darah Kristus. Iya betul. Saya selalu bilang nggak mungkin. Kalau begitu saya sering disantet dong. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus percaya ini bahwa ketika mungkin kita ada yang kerasukan anggota keluarga, jangan pikir langsung panggil pendeta. Karena kita harus cek dulu keluarga kita. Iya. Oh ternyata keluarga kita jauh dari Tuhan. Atau ini yang paling sering aman, nenek moyangnya. Iya. Jadi kita harus cari akar masalahnya dulu. Jangan-jangan nenek moyang kita juga perdukunannya kuat, okultismenya kuat, sehingga turun ke kita. Bisa. Nah, tapi sebenarnya kalaupun dari nenek moyang kita yang kuat okultismenya, kita lahir baru, itu nggak nyambung. Putus dong. Putus kan sesuai dengan apa yang kita katakan bahwa pada saat kita bertobat, dosa 7 turunan pun putus ya. Jadi itu sangat pentingnya supaya bukan kita mengikuti tradisi, apalagi tradisi yang salah. Iya, tradisi pasti ada yang salah. Dari nenek moyang kita, kakek nenek kita, opung-opung kita, itu harus kita cut dengan lahir baru, hidup di dalam Kristus. Betul. Itu kuncinya. Banyak fenomena yang menarik karena banyak yang bilang semua bisa kerasukan kok katanya. Enggak ya. Jadi yang tidak lahir baru pasti kerasukan. Ini sangat penting. Pertanyaan terakhir. Oke. Saya sangat menarik dan pengen tahu kalau memang Kristen sejati seharusnya tidak bisa kerasukan tadi. Iya. Berarti yang kerasukan adalah orang yang belum lahir baru. Betul. Apakah kita memang harus melakukan pelepasan? Begini. Karena gini dia udah pernah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, artinya Kristus menaungi dia, walaupun kita bilang dia tidak mengenal dan lahir baru, apanya lagi yang perlu dilepaskan? Gini, pelayanan pelepasan bukan pelayanan yang hanya ditujukan dia megang benda atau dia terlibat ilmu hitam, tapi pelayanan pelepasan adalah bagaimana kita mengajak mereka yang kita layani untuk membuang akar masalah dosa kita. Bertobat. Kalau saya selalu tekanin, baptisan itu nggak membawa bertobat. Betul. Siapapun kita yang dibaptis belum tentu selamat. Iya, begitu aja. Itu saya selalu tekanin. Walaupun di situ dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu kan hanya simbol yang kita lakukan. Tapi kalau tidak lahir baru kembali itu. Maka itu pelayanan pelepasan itu bagaimana kita mengajak mereka
membawa keluar dari dunia mereka yang memang belum dinaungi Tuhan Yesus, diajak keluar dan kita bawa ke Tuhan Yesus yang naungi. Itu pelayanan pelepasan awalnya dengan pertobatan bahwa dia dari lahir dia sudah berdosa, ada dosa turunan. Nah itu. Kedua baru kita cari akar masalah. Nah, pernah nggak orang tuamu terlibat? Itu perlu juga kita tanyakan mereka. Begitu Pak. Jadi pelepasan ini bukan soal muntah-muntah ini. Bukan, muntah-muntah mah nggak enak juga. Makanya tiap hari bilang muntah-muntah. Karena itu yang paling banyak saya perhatikan ketika yang ngomong pelepasan wajib ada keluar paku, muntah darah. Ya, kan? Enggak, pelepasan itu kan memang saya selalu kalau melayani orang, saya tanya dulu dalam berbaru. Nah, itu dia. Sudah bertobat belum? Sudah terima Tuhan Yesus? Dengan adanya dia bilang sudah terima Tuhan Yesus dan sudah bertobat, tapi masih bisa dirasuki setan, saya yakin dia bertobat. Oke, itu dia. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang dititip sama saya. Ini titip loh, bukan dari saya karena sedikit kontroversial. Kita lihat jawaban Mama. Kegiatan yoga yang katanya mengikuti cara penyembahan agama lain dengan bersemedi, apakah sesuai Alkitab atau tidak? Kita diajak bersemedi. Nah, itu dia. Kira-kira bersemedi sama siapa? Kepada siapa? Katanya menenangkan pikiran. Terus setelah yoga, tenang nggak pikirannya? Kembali lagi kan kepada gitu. Utang masih banyak. Nah ini dia. Ya, saya pilih. Inilah namanya manusia ya. Berani dia merangkai kata, merangkai bahasa untuk membuat orang lain terpengaruh. Iya. Itu dia. Nah itu saya kembalikan kepada kita prinsip Alkitabiah. Yuk, apa yang Tuhan bilang? Percaya, bertobat, terima Tuhan Yesus. Itu aja. Dan lakukan semua perintah dia. Menenangkan diri, baca Alkitab. Baca kita coy, jangan ikut yoga gitu. Nah itu. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu menilai apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan termasuk yoga ini. Karena katanya pun untuk kesehatannya, katanya begitu. Tapi kegiatan semedi itu ya, itu yang tidak Alkitabiah sekali kan? Ya, semedinya itu dulu yang kita lihat ya. Kalau untuk misalnya gini, ada untuk bisa memberikan kesehatan itu kan saya jogging aja. Ada tuh brain gym. Oh, di sekolah anak-anak itu kan selalu ada brain gym. Itu kan diajarin. Jadi diajarin, kita juga diajarin untuk melihat bahwa itu bukan kepada dewa-dewa kan. Iya. Brain gym itu. Brain gym. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kembali kepada kita, oke. Ada orang yang bisa mempengaruhi jiwa kita karena bicara secara psikologi. Tapi ingat, apakah itu juga bisa membalikan kita? Saya bilang oke lah, jangan terlalu tinggi persentase. Saya selalu bilang kepada mereka, presentasimu 60% aja lah. Karena pada saat engkau bilang 90% presentasimu percaya dan yakin sama Tuhan Yesus, belum tentu. Betul. Kalau 60%, kenapa saya bilang 60%? Lebih tinggi. Kita bisa naik. Iya. Nggak mungkin kita akan jatuh menjadi 55%. Kita pasti akan naik, walaupun cuma 62%. Tapi naik. Gitu. Mengalami peningkatan. Itu dia. Abang, terima kasih banyak. Terima kasih. Di perbincangan singkat kita membahas tentang okultisme ini. Bapak Ibu Saudara coba nanti baca Alkitab. Perjanjian Lama begitu banyak mencatat bahwa Allah itu sangat murka ketika Israel menyembah berhala. Itu dimulai banyak dari zaman Musa, hakim-hakim semuanya mereka menyembah berhala. Bahkan Raja Salomo itu menyembah berhala mengikuti wanita-wanita asing. Dan Allah murka sama dia. Jangan pikir menyembah berhala ini menyembah patung-patung dewa di zaman sekarang, bukan ya? Bukan. Engkau jauh dari Tuhan, engkau mengikuti suatu hal seperti semedi, pergi doa-doa yang lain ke tempat-tempat yang bukan gereja, itu pun menyembah berhala. Engkau lebih fokus pekerjaan daripada gereja, itu pun menyembah berhala. Engkau lebih mencari duit daripada mencari Tuhan, itu pun menyembah berhala. Jadi okultisme jangan hanya dikaitkan dengan, wih ada setan nih yang aku lihat, wih rumah kami berhantu nih. Itu hanya bagian kecilnya, hanya manifestasi kecilnya. Karena setan itu licik dan cukup cerdik untuk mengelabui kita. Saya tutup dengan kalimat, setan itu ada, Tuhan itu pun ada, maka itu kita harus kembali ke Alkitab untuk memenangkan peperangan. Itu Bang ya. Ada pesan Amang untuk Bapak Ibu Saudara yang menonton program kita. Pada saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pada saat kita hidup di dalam Yesus Kristus, kita pasti punya tujuan di dalam Yesus Kristus. Tapi pada saat kita bergaul akrab dengan okultisme, apa tujuan akhir kita? Yang kedua,
jangan mencoba. Biasanya kalau orang mencoba, ini untuk keluar dari mencoba susah. Apalagi mencoba masuk dunia okultisme. Dia ingin masuk dalam dunia okultisme, menjadi salah. Tapi mempelajari, bagi saya nggak salah. Tapi untuk masuk, misalnya menyembah berhala, menyembah setan, bagaimana akhirnya kita lupa sama Tuhan Yesus. Jadi kepada kita yang nonton pada saat ini, ingat tetap porosmu, hidupmu sama Tuhan Yesus. Amin. Nantikan program kita selanjutnya dengan pembelajaran dari Alkitab lainnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.